Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat kesehatan. Tentunya dengan nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah, kita masih dipertemukan dalam pembelajaran ini meskipun dalam keadaan daring. Dan dengan iman yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita dipertemukan dalam wadah yang sama, yaitu Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan beserta para sahabat. Berkat perjuangan beliaulah kita dapat merasakan Islam yang saat ini, tanpa adanya kesulitan-kesulitan yang wallahu a'lam, kesulitan-kesulitan itu dialami pada masa-masa perjuangan awal Islam dulunya. Baik, Ustaz ucapkan jazakallahu khairan kepada ananda-ananda sekalian yang telah mau untuk bekerja sama kepada ana untuk mengerjakan tugas-tugas, kemudian mengerjakan ujian, dan mau mendengarkan materi pembelajaran yang telah ana berikan. Baik, meskipun ada beberapa di antara kita yang masih juga butuh ditagih sehingga kewajibannya baru dikerjakan, akan tetapi harapan ana ke depannya hal ini tidak terulang kembali. Dan bagi yang sudah mengerjakan tugas-tugas, tingkatkan semangatnya, meskipun di semester ini nilai yang diharapkan belum sesuai dengan harapan, tapi perlu bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran serta ilmu kita dengan terus belajar. Baik, di semester yang lalu kita sudah mempelajari 4 bab, ya. Sudah mempelajari 4 bab. Nah, pada bagian ini kita akan belajar pada bab 5 di halaman 149. Di halaman 149 ya, dibuka halamannya. Jadi di semester 2 kita mulai dari bab 5. Apa yang akan kita bahas? Yang kita bahas adalah teks negosiasi. Ya, di bab 5 ini judul besarnya membuat kesepakatan melalui negosiasi. Nah, sebelum kita mengenal lebih dalam tentang negosiasi, angka lebih baiknya kita mengetahui, mengenal apa itu teks negosiasi. Di sini disebutkan, pernah tidak kamu melakukan negosiasi dengan gurumu agar menunda batas penyerahan tugas atau menunda ulangan? Nah, untuk dapat meyakinkan gurumu itu, kamu pasti mengajukan beberapa alasan untuk mendukung permintaan tersebut. Begitupun gurumu pasti akan memberikan syarat-syarat tertentu untuk mengabulkan permintaanmu. Nah, itu gambaran umum. Jadi ada tawar-menawar. Tawar-menawar bukan hanya dalam bentuk jual beli, tapi tawar-menawar bisa juga dalam bentuk yang seperti ini. Menunda batas penyerahan tugas, kemudian tawar-menawar berkenaan dengan jual beli, tawar-menawar perihal barter barang, dan tawar-menawar yang lainnya. Nah,
itulah dia secara umum tentang negosiasi. Ya, itu secara umum tentang negosiasi. Nah, apa itu negosiasi? Nah, kita cari dulu. Ini mana dia yang teksnya ya? Kita bisa menulis teks. Nah, tulis di sini saja ya. Nah, komen ya. Apa itu negosiasi? Nah, negosiasi adalah teks yang di dalamnya itu memuat bentuk interaksi. Interaksinya itu bisa bentuk interaksi sosial dan berfungsi untuk mencari kesepakatan dan penyelesaian. Ya. Jadi dapat diartikan teks negosiasi adalah yang ini ya. Ini ya, dilihat yang ini ya. Teks negosiasi adalah teks yang di dalamnya memuat bentuk interaksi. Ya. Interaksi sosial tadi. Yang berfungsi untuk mencari kesepakatan, atau penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang bersengketa atau mempunyai perbedaan kepentingan. Nah, inilah dia teks negosiasi. Teks negosiasi itu adalah teks yang di dalamnya memuat bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencari kesepakatan, ya, penyelesaian di antara pihak-pihak yang bersengketa atau mempunyai perbedaan kepentingan. Nah, inilah dia pengertian dari teks negosiasi. Secara garis besar, maka teks negosiasi ini dapat digambarkan sebagai tawar-menawar untuk mencapai penyelesaian ataupun kesepakatan antar kedua belah pihak. Kesepakatan itu banyak ya, Kesepakatan bisa juga yang sudah Anda sebutkan tadi, bisa itu dalam bentuk jual beli, tawar-menawar jual beli, bisa juga dalam bentuk penyerahan tugas seperti yang ada di contoh di dalam buku. Bisa juga tawar-menawar untuk meminta izin mengerjakan tugas atau kerja kelompok di rumah teman, meminta izin untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, itu ada negosiasi di dalam. Ya, itu ada negosiasi. Nah, ini adalah pengertiannya. Ini adalah pengertian. Kita buat pengertian gitu ya, biar mudah. Kemudian ada juga tujuan dari teks negosiasi. Ya, setiap teks pasti punya tujuan. Apa tujuan dari teks negosiasi ini? Tentu sesuai dengan yang ada di pengertiannya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah tujuannya menghasilkan kesepakatan. Ya.
Yang kedua, menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Nanti Anda jelaskan satu persatu. Yang ketiga, mencari penyelesaian. Yang keempat, memprioritaskan kepentingan bersama. Yang kelima, mengarah pada hal-hal yang praktis dan mudah digunakan. Mengarah pada hal yang praktis, ya, atau mudah. Nah, ada 5 tujuan dari teks negosiasi setidaknya ya. Nah, ini lebih kurang. Bisa jadi sesuai dengan penafsiran orang berbeda-beda. Bisa jadi hanya satu, bisa jadi dua, bisa jadi lebih dari 5 gitu. Jadi gambarannya secara umumnya itu ada 5 tujuan dari teks negosiasi. Yang pertama yaitu menghasilkan kesepakatan. Ya. Yang pertama menghasilkan kesepakatan. Nah, kita tandai dulu. Apa yang dimaksud dengan menghasilkan kesepakatan? Ya, namanya juga tawar-menawar begitu ya. Tawar-menawar pasti membutuhkan kesepakatan antar dua belah pihak. Pihak yang pertama menginginkan A. Pihak kedua menginginkan B. Pihak pertama mampu tidak menyanggupi apa yang diinginkan B, dan pihak kedua mampu tidak apa yang diinginkan oleh pihak pertama begitu. Sebaliknya. Contoh tawar-menawar barang. Tawar-menawar barang ada sebuah cincin. Cincin ini dijual oleh si A, seharga 200.000. Sedangkan si B hanya mampu membayarnya 180.000. Tentunya si A ini menjual 200.000, kemudian keinginannya si B 180.000. Kalau tidak ada kesepakatan, tidak mungkin terjual itu yang namanya cincin. Jadi harus ada kesepakatan. Harus ada kesepakatan terlebih dahulu. Apakah kira-kira untung tidak kalau dijual 180.000, atau memang kira-kira buka dasarnya 200.000, nanti ditawar mentoknya 180.000, kalau ditawar 180.000 dikasih lah begitu. Nah, jadi harus ada kesepakatan antar dua belah pihak gitu. Itu yang disebut dengan negosiasi. Ingat, poin utama negosiasi bukan hanya perihal jual beli, ya, bukan hanya perihal jual beli. Baik, yang selanjutnya, yang kedua, menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Jadi Ana sebutkan tadi ya, sudah Ana sebutkan. Jadi penjual menjual cincinnya tadi 200.000, kalau dia ditawar oleh si pembeli 180.000, kira-kira 180.000 tadi sudah untung tidak si penjual? Ya, kalau 180.000 dari pembeli ditawar, pastinya sudah menguntungkan pembeli. Tapi kira-kira menguntungkan penjual tidak? Nah, kalau memang menguntungkan penjual, maka keputusan itu menghasilkan keuntungan bagi penjual. Sekarang kita tanya ke pembeli. Permasalahan ada di pembeli. Kira-kira barang ini memang kualitasnya yang dijual itu baik tidak? Jangan-jangan itu palsu cincinnya. Jangan-jangan itu bukan produk yang seharusnya dijual 180.000, mungkin hanya 50.000 gitu. Jadi harus saling menguntungkan. Jadi di dalam jual beli itu harus
saling menguntungkan. Negosiasi harus saling menguntungkan, tidak boleh berat sebelah. Tidak boleh membebani satu dengan yang lainnya. Jadi harus saling menguntungkan. Kemudian poin yang ketiga adalah mencari penyelesaian. Mencari penyelesaian. Nah, kalau kita ambil contohnya, kita ambil contoh yang sebelumnya, bahwasannya melakukan negosiasi dengan guru tentang batas penyerahan tugas atau menunda ulangan, pasti poinnya adalah mencari penyelesaian. Nah, misalnya tugasnya dikumpulkan hari Sabtu, minta keringanan hari Minggu. Pasti ada syarat-syarat tertentu ya yang harus dikabul. Ada alasannya dulu, ada alasannya pastinya ya, ada alasannya kenapa dikumpulkan hari Minggu. Misalnya, Ustaz, Anda tidak bisa mengumpulkan tugas matematika di hari Sabtu ini karena Anda bantu orang tua, lagi sibuk. Jadi insya Allah hari Minggu Anda kumpulkan. Pasti ada syaratnya dari Anda. Oh, ada boleh dengan satu syarat. Terakhir pukul 18 WIB misalnya, atau pukul 6 sore. Melebihi batas dari pukul 6 sore maka akan dianggap tidak mengumpulkan tugas misalnya. Jadi ada syarat-syaratnya. Nah, dari proses antum memberikan alasan kepada guru matematika atau ustadz matematika, kemudian syarat yang diberikan hingga jam 6 sore, nah disitulah terletak penyelesaian dari penyerahan tugas dan ulangan tersebut. Jadi penyelesaiannya sudah ada ya, yang seharusnya hari Sabtu jadi hari Minggu. Sudah selesai. Nah, itulah dia negosiasi, mencari yang namanya penyelesaian. Itu tujuan yang ketiga. Sekarang masuk ke tujuan keempat. Tujuan keempat yaitu memprioritaskan kepentingan bersama. Memprioritaskan kepentingan bersama. Ingat, namanya juga negosiasi, harus diuntungkan kedua belah pihak. Kalau sudah diuntungkan kedua belah pihak, berarti kepentingan yang dinegosiasi dengan yang bernegosiasi harus diprioritaskan, bukan hanya satu belah pihak. Misalnya antum saja yang ingin diprioritaskan keinginan dan kepentingan antum, sedangkan yang lainnya tidak dipedulikan. Jadi harus bersama. Jadi misalnya Ana sebagai guru bahasa Indonesia, ketika antum punya alasan bantu orang tua, berarti Ana memprioritaskan kepentingan antum, sehingga memberikan waktu hingga hari Minggu. Jadi kan kepentingan antum Ana prioritaskan. Begitu juga antum harus prioritaskan kepentingan Ana di hari Minggu, atau di hari ketika Ana berikan syarat di hari Minggu itu jam 6 sore, maka antum harus pentingkan prioritas itu tadi. Harus jam 6 sore batas terakhir, kalau bisa lebih cepat. Nah, itulah dia memprioritaskan kepentingan bersama. Kalau antum menunda-nunda, berarti antum juga menunda pekerjaan anak atau pekerjaan ustadz yang lainnya, sehingga yang seharusnya dinilai terakhir hari Sabtu dengan memprioritaskan kepentingan antum di hari Minggu, harusnya menilai lagi di hari Minggu, malah antum menunda padahal sudah menunggu nih hari Minggu. Jadinya hari Senin karena antum hari Senin mengumpulkannya. Nah, jadi harus memprioritaskan kepentingan bersama. Kemudian mengarah pada hal yang praktis atau mudah digunakan. Ya, tentunya hal-hal yang praktis yang seperti sudah Anda sebutkan sebelum-sebelumnya. Tentunya negosiasi harus memudahkan kedua belah pihak, tidak saling memberatkan. Jadi itulah mengarah pada hal-hal yang praktis dan mudah gitu sebenarnya ya. Itu poinnya. Nah, ada 5 tujuan dari teks negosiasi. Nah, selanjutnya setelah tujuan dari teks negosiasi, maka kita akan berbicara perihal ciri dari teks negosiasi. Apa ciri-ciri dari teks negosiasi? Nah, kita lihat ciri-cirinya. Ciri-ciri.
Ciri-ciri teks negosiasi yang pertama adalah kesediaan semua untuk berkompromi dengan pihak lain. Nah, itu yang pertama ya. Kesediaan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan. Yang ketiga, alasan mampu memengaruhi. Ya. Kemudian kesepakatan itu praktis dan mudah. Kesepakatan praktis dan mudah. Yang pertama kesediaan. Jadi ciri-cirinya kesediaan. Jadi antar pihak yang satu dengan pihak yang kedua, pihak yang bernegosiasi dengan yang dinegosiasi harus bersedia. Tentunya yang paling utama adalah pihak yang ingin kita negosiasi. Maka dia harus bersedia menerima alasan-alasan, menerima tawaran dan lain sebagainya. Jadi harus bersedia dulu. Yang kedua, tidak ada yang dirugikan. Jadi antara si penegosiasi dengan yang dinegosiasi tidak boleh dirugikan, harus sama-sama untung. Yang kedua, alasannya mampu memengaruhi. Jadi alasan yang kita berikan itu harus mampu menarik minat atau mampu memengaruhi yang dinegosiasi tadi, sehingga dia mau menerima, ya, mau menerima. Misalnya, Bang, mangganya sekilo 10.000 ya. Bisa Kak, biasanya aja 15.000, ini 12.000 udah murah. Langganannya Bang, biasalah 10.000 aja ya Bang, beli 2 kilo lah. 2 kilo 20.000. Ya udahlah Kak, 22.000 lah, jadi 11.000. Nah, jadi harus saling alasan-alasan yang diberikan harus mempengaruhi, saling dapat mempengaruhi si orang yang dinegosiasi, gitu ya. Harus bisa, gitu. Yang keempat, kesepakatan praktis dan mudah. Jadi kesepakatan yang diberikan itu harus praktis dan mudah digunakan. Ya, harus praktis. Jadi tidak mempersulit. Yang pertama, tidak mempersulit. Yang kedua, negosiasi akan berjalan lancar apabila syarat-syarat yang diberikan tidak membuat orang yang bernegosiasi itu kesulitan dan mampu untuk melakukannya. Tentunya syaratnya harus bisa dipenuhi oleh orang yang melakukan negosiasi. Nah, itulah ciri-ciri dari teks negosiasi. Jadi ini adalah pokok bahasan tentang teks negosiasi. Nah, selanjutnya di dalam teks negosiasi itu ada unsur-unsur pembangun ya. Ada unsur-unsur pembangun. Jadi biar Ana jelaskan. Ada unsur pembangun dari teks negosiasi. Ada unsur pembangunnya. Unsur pembangun. Ya, ini jadikan catatan ya, karena ini tidak ada di buku. Pengenalan pertama ini biasanya tidak ada di buku. Jadi memang harus dipahami dan dicatat lagi di buku. Ya. Unsur pembangunnya yang pertama tentunya harus ada partisipan. Siapa partisipan? Orang yang terlibat dalam negosiasi. Orang yang terlibat dalam negosiasi. Ya.
partisipan adalah orang yang terlibat dalam negosiasi. Yang kedua adalah perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Perbedaan kepentingan. Ya, pasti harus ada perbedaan kepentingan si orang yang bernegosiasi dengan yang tidak negosiasi. Kalau sama-sama punya kepentingan, yang A butuh emas, kemudian antum berikan emas juga, emas 1 gram dengan 1 gram, tukar-tukaran, itu bukan negosiasi, udah tukar saja itu. Jadi harus punya perbedaan kepentingan. Yang ketiga adalah pengajuan dan penawaran. Jadi harus ada penawaran dan juga pengajuan. Siapa yang mengajukan? Mengajukan tentunya orang yang bernegosiasi, kemudian yang menawar juga orang yang menegosiasi. Kepada siapa? Kepada orang yang menjual, orang yang memiliki sesuatu yang kita inginkan tersebut, gitu. Sehingga kita bernegosiasi dengan dia, punya sesuatu yang diajukan dan punya sesuatu yang kita tawar dan berikan penawaran, gitu ya. Kemudian yang keempat tentunya ada yang namanya persetujuan atau kesepakatan. Jadi harus ada akhirnya, negosiasi harus punya kesepakatan ya. Nah, ini adalah unsur-unsur pembangun dari teks negosiasi. Baik, pokok bahasan kita hari ini berkenaan dengan teks negosiasi. Yang pertama, mengenal dari teks negosiasi, apa itu negosiasi. Kemudian yang selanjutnya, apa tujuan dari teks negosiasi. Kemudian ciri-ciri teks negosiasi itu apa saja. Kemudian unsur-unsur yang membangun teks negosiasi itu apa saja. Nah, itulah pokok bahasan kita hari ini. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat yang baik kepada antum semuanya. Minggu depan kita akan bahas teks negosiasi lebih dalam. Tentunya kita akan langsung membahas tentang teksnya, ya, di mana letak kesepakatannya, di mana negosiasi yang harus dilakukan, gitu ya. Ini pengertian, tujuan, ciri-ciri dan unsur pembangun insya Allah sudah dipahami. Jadi mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendatangkan manfaat yang baik. Ana akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.